Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Teman-teman bimbingan Islam rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan ini dan beberapa pertemuan selanjutnya kita akan membahas sebuah kitab yang berasal dari sebuah muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Sebuah kitab yang sangat penting, sebuah kitab yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim, seorang yang beriman agar dia menjadi orang yang penuh keberkahan. Kitab tersebut diberikan judul oleh beliau Kaifa takunu miftahan lil khairi. Bagaimana caranya agar engkau menjadi kunci kebaikan, menjadi orang yang menyebabkan kebaikan. Ini adalah judul kitab yang akan kita baca. Dan di sini posisi saya hanya akan menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Dan apabila nanti ada sesuatu yang penting, nanti akan saya berikan garis bawah atau sesuatu penekanan sehingga kita bisa lebih memahami kitab ini. Baik, kita akan segera membaca perkataan beliau yang sudah saya terjemahkan. Berikut terjemah dari kitab Syekh Abdul Razak Al-Badr yang berjudul Kaifa takunu miftahan lil khairi. Bagaimana engkau menjadi kunci kebaikan. Beliau berkata, segala puji hanya milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan dan bertaubat kepadanya. Kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa dan keburukan amalan. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Begitu juga barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Esa, tidak ada sekutu baginya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Amma ba'du. Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau, begitu juga Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah beliau, begitu juga imam-imam selain keduanya telah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda. Perhatikan, ini hadis penting. Ya, perhatikan ini hadis penting yang akan menjadi dasar fondasi kitab ini. Nabi SAW bersabda, sungguh di antara manusia ada orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Begitu juga sebaliknya. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Maka alangkah beruntungnya Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang Allah jadikan kunci kebaikan berada di tangannya, dan alangkah celakanya orang-orang yang Allah jadikan kunci keburukan berada di tangannya. Sungguh hadis ini sangat luar biasa. Dan di sana ada beberapa hadis yang serupa dengan hadis ini. Hadis-hadis tersebut dapat menguatkan makna hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu terkait seorang insan pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan ini. Hadis pertama yang mendukung adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW pernah melewati beberapa orang.
Nabi SAW pernah melewati beberapa orang yang sedang duduk-duduk. Maka beliau pun berkata, maukah kukabarkan kepada kalian tentang orang terbaik dan orang terburuk dari kalian? Para sahabat pun terdiam. Maka Nabi SAW mengulangi pertanyaannya lagi hingga 3 kali. Setelah Nabi SAW mengulangi pertanyaannya 3 kali, para sahabat pun menjawab, tentu wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada kami tentang orang terbaik dan orang terjelek dari kami. Maka Nabi SAW mengatakan, orang terbaik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang-orang merasa aman dari keburukannya. Adapun orang terburuk kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang-orang pun tidak merasa aman dari keburukannya. Ini hadis pendukung pertama. Kemudian hadis pendukung kedua adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Begitu juga Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dan selain keduanya. Sebuah hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan minyak wanginya secara cuma-cuma kepada Anda, atau Anda akan membeli darinya, atau Anda akan mendapatkan bau wangi darinya. Adapun pandai besi, bisa jadi bajumu akan terbakar karena percikan apinya, atau Anda akan mendapatkan bau tidak sedap darinya. Dan hadis ini merupakan hadis yang sudah sangat terkenal. Nah, setiap muslim pasti sangat ingin menggapai kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika ia mendengar hadis Anas radhiyallahu anhu dan hadis-hadis yang mendukungnya tadi, tanpa diragukan lagi, pasti hatinya tergerak dan sangat ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan sangat tidak ingin menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Tidak ragu lagi, ini pasti merupakan keinginan setiap muslim. Tidak ada seorang muslim pun yang tidak ingin menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Setiap muslim pasti ingin menjadi orang yang mendapatkan at-tuba, keberuntungan, dan pasti sangat tidak ingin menjadi orang yang mendapatkan al-wail, kecelakaan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Anas tadi. Al-wail artinya adalah hukuman keras yang sangat menyakitkan yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Ketika jiwa seorang insan telah berhasrat ingin menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan, maka mau tidak mau ia harus berusaha keras untuk mengusahakan sebab-sebabnya dengan amal nyata. Hasrat baik ini tidak cukup hanya diangan-angankan, namun harus dipahami hakikatnya dengan sebaik-baiknya, lalu berusaha melaksanakan sebab-sebabnya dengan optimal. Bersamaan dengan ini semua, ia juga harus bersandar meminta pertolongan dengan ekstra maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mewujudkan harapan dan cita-citanya ini. Baik, kita akan segera masuk membahas tema kita. Tema kita ini berangkat dari satu pertanyaan, bagaimana caranya menjadi seorang insan pembuka pintu kebaikan. Bagaimana caranya menjadi seorang insan pembuka pintu kebaikan. Jawaban dari soal penting dan soal yang bernilai tinggi ini mencakup banyak hal. Pada kesempatan ini akan saya sebutkan hal-hal penting tersebut satu persatu. Baik, demikian ini pembukaan atau muqaddimah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala
dalam kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khairi, bagaimana engkau menjadi seorang insan pembuka pintu kebaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.